Jawaban masyarakat apa? Jawaban orang-orang apa terkait politik dinasti? Ya nggak apa-apa, ujung-ujungnya masyarakat yang memilih. Ya memang betul, secara prosedural masyarakat yang akan memilih. Ketika pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini bisa terjadi karena ada mekanisme di mana aturan terkait dengan pemilu itu diubah ya, khususnya dalam batas minimal kandidat gitu. Jalannya seperti itu, gimana nasib Papua di kedepannya? Hai politician, selamat datang di Politik Podcast episode pertama. Kenalin, nama aku Azwa dari Ilmu Politik Angkatan 23 dan hari ini aku kedatangan tamu yang sangat amat aku hormati. Waduh. Halo Kak Rihandi, jadi boleh perkenalkan diri dulu nih ke penonton kita. Oke, halo, nama gue Rihandi, gue sebagai Ketua Himpunan ya di Ilmu Politik UI 2024 ini. Itu apa lagi ya, perkenalan gue ya? Cukup boleh ya, itu aja ya? Yaudah, Oke. gimana? Makasih banget ya Kak udah mau nyempetin waktu buat datang. Jadi hari ini tuh proker terbaru dari Kasospol. Jadi kita di sini di Politik Podcast kali ini mau ngangkat tema besarnya itu demokrasi. Kayaknya topik demokrasi itu kan topik yang cukup familiar ya, apalagi di kalangan anak-anak politik karena sekarang ini demokrasi itu menjadi satu obrolan yang sering diangkat-angkat di perpolitikan Indonesia dan kayak Indonesia in general, apalagi setelah pemilu kan, momentum pemilu itu di orang-orang tuh pada sebelum pemilu tuh mikir kira-kira apakah pemilu ini akan bisa menjadi batu loncatan dari kemajuan demokrasi Indonesia atau kebalikannya gitu. Dan juga kalau ngomongin demokrasi itu kan gak jauh-jauh dari ngomongin hak-hak, misalnya hak-hak masyarakat adat, hak-hak asasi manusia, dan seperti yang kita tahu juga hak asasi manusia itu masih menjadi suatu topik yang besar di Indonesia, masih menjadi permasalahan yang dibawa-bawa juga gitu kan, apalagi di daerah-daerah tertentu seperti di Papua misalnya, sampai bahkan kemarin itu BEM UI juga sempat membahas dan ngangkat isu itu dan cukup panas juga, cukup naik juga. Nah, ngomongin demokrasi nih, mungkin kalau di kalangan anak politik, demokrasi apalagi aspek-aspek demokrasi itu bukan suatu hal yang kita nggak awam lah, kita udah sering belajar dan juga sering tahu, sering dengar. Tapi kalau menurut Karyandi sendiri, kira-kira di kalangan masyarakat Indonesia mayoritas, kira-kira mereka tuh udah mengerti nggak sih tentang aspek-aspek demokrasi, atau mereka tuh kira-kira apa sih pandangan mereka tentang demokrasi? Kalau menurut Karyandi gimana? Oke. Pertama ya, mungkin istilah demokrasi itu memang sebetulnya udah istilah yang umum ya, digunakan oleh warga Indonesia gitu. Gue pribadi, gue sejak SMP, mungkin SMA, gue di pelajaran PKN tuh gue udah dapet tuh mata kuliah PKN kan. Itu demokrasi ya, sedikit banyaknya gue dengerin di situ. Jadi gue rasa masyarakat kalau terkait dengan demokrasi, gambarannya lebih kepada condongnya ke pemilihan umum sih menurut gue ya. Karena itu yang secara langsung masyarakat alami dan dibuat seremonialnya begitu kan. Momentumnya itu disuasanakan memang ada demokrasi di dalam sistem pemilihan umum kita. Jadi first of all itu sih. Kalau misalnya demokrasi di kalangan masyarakat seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau di kalangan kita sebagai mahasiswa memang demokrasi itu udah hal yang kayak, kita kan anak ilmu politik ya. Demokrasi itu udah hal yang memang saat ini kita akui dan kita yakini bahwa demokrasi itu adalah sistem terbaik untuk sebuah negara bisa menjalankan pemerintahannya gitu. Karena ya berbagai perdebatan pernah terjadi, kemudian juga kan seperti misalnya siapa tuh pakar demokrasi itu dari Amerika Serikat, gue lupa namanya tuh. Dia nulis tentang siapa sih namanya? Aduh. Oh, kurang keras ya. Suara gue kurang keras. Naikin ah. Gue naikin. Fukuyama, gue baru ingat. Francis Fukuyama tuh dia pernah bilang bahwa ada fenomena di mana ideologi-ideologi itu saling berperang, kemudian akhirnya pemenangnya adalah the last man of standing, yaitu demokrasi kan. Jadi memang demokrasi sampai hari ini bagi kita anak ilmu politik, kita percayai dan kita yakini sebagai sistem pemerintahan terbaik. Tetapi dalam perkembangannya, kalau kita baca bukunya Democracy with Adjectives punyanya Khalil Levitsky, dia 2 orang scholar, dia bilang bahwa demokrasi itu ternyata ada
ada sifat-sifat di belakangnya yang mengikuti, ada adjektiva yang mengikuti di belakangnya begitu. Contohnya Indonesia lebih simpel dah. Misal Indonesia itu pernah ada kan demokrasi terpimpin, demokrasi tapi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi tapi Pancasila. Ada lagi di luar negeri kalau Rafetsky nyebutnya illiberal demokrasi. Jadi demokrasi tapi liberal, dia nggak bebas. Pers diberandal, kemudian masyarakat tidak bebas berpendapat, yang berpendapat mengkritik semua dipolisikan. Demokrasi tetapi dia tidak liberal, tidak bebas. Terus dari mana tolak ukur demokrasi? Nah, orang-orang yang menyematkan demokrasi dengan adjektif ini, mereka cenderung untuk menyematkan kata demokrasi itu berdasarkan pada sistem pemilihan umum. Dengan adanya pemilihan umum aja mereka udah nyebut bahwa I am democration. Korea Utara aja mengklaim dirinya bahwa negara saya itu negara demokratis. Ya, karena ada pemilihan umum. Walaupun ujung-ujungnya kepilih Kim Jong Un lagi. Iya. Kim Jong Un lagi. Gitu. Jadi bisa dibilang masyarakat Indonesia masih mengenal demokrasi secara lapisan atas doang ya, cuman hanya sekedar pemilu. Tapi bisa jadi karena ya yang kita pelajari, misal kalau cuman sekedar sampai SMA dan yang bukan anak ilmu politik ya, yang mereka tahu demokrasi Indonesia dan peran mereka sebagai masyarakat ya sebagai pemilih aja. Iya, ya kalau lu lihat misalnya ya belum lama ini kita hadapin situasi di mana terjadi politik dinasti ya. Jawaban masyarakat apa? Jawaban orang-orang apa terkait politik dinasti? Ya nggak apa-apa, ujung-ujungnya masyarakat yang memilih. Ya memang betul, secara prosedural masyarakat yang akan memilih kan begitu. Tetapi ada aspek demokrasi yang kita harus juga perhatikan, yaitu demokrasi substansial, substansinya gitu, substansi dari demokrasi itu sendiri gitu. Nah sekarang problemnya adalah hanya karena dia melakukan pemilihan umum, hanya karena setiap rakyat berhak untuk memilih satu orang satu suara, kemudian dia mengklaim bahwa ini semua proses adalah demokrasi. Enggak juga gitu. Ada proses ada aspek di mana substansinya itu harus diperhatikan. Gitu. Iya, berarti aku setuju sih kata Kak Rihandi. Yang aku lihat juga kita bisa juga lihat respon masyarakat, mereka tuh masih banyak yang bingung dengan kritik politik dinasti yang dibilang tadi ya, dan merasa bahwa Indonesia ya kita masih jalan kok demokrasinya, dan mungkin politikus juga masih berargumen bahwa Indonesia masih jalan kok demokrasinya hanya karena kita masih ngelakuin pemilu itu tadi ya. Nah, terus kalau ngelihat pemilu kemarin nih Kak, kan ya kita tahu lah dengan banyaknya kolusi dan banyaknya nepotisme yang ada di balik dari pemilu 2024 ini, kalau menurut Kak Rihandi sendiri, kira-kira gimana dampaknya dengan pemilu 2024 terhadap demokrasi Indonesia secara berkepanjangan? Oke, ini menurut gue adalah presiden buruk ya, presiden yang memang bagi gue itu rapot merah ya. Ketika pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini bisa terjadi karena ada mekanisme di mana aturan terkait dengan pemilu itu diubah ya, khususnya dalam batas minimal kandidat gitu. Itu memang presiden buruk, presiden yang memang mungkin bisa jadi di 2029 itu akan terjadi. Someday 2029 kita menemukan ada seorang anak yang dia punya pengaruh besar tapi usianya ternyata 32 tahun atau mungkin usianya 30 tahun, bisa jadi diturunin lagi sampai 30 tahun kan. Alasannya sama, diskriminasi secara usia gitu kan. Itu presiden yang buruk. Tetapi juga ada fenomena yang menarik di mana kalau kita menghadapi pilkada ke depan, ada satu kandidat yang di Jawa Barat itu kan anak presiden juga, Ilham Habibie, ya kan? Ilham Habibie diusung oleh salah satu partai politik untuk dia bisa maju dalam pilkada Jawa Barat. Kita lihat juga kembali ke belakang, pernah ada Megawati Soekarno Putri. Dia anak Presiden Soekarno, tetapi kenapa semua orang tidak mempermasalahkan Megawati dan Habibie ketika mereka maju? Ini semua berarti bukan soal rakyat memilih atau tidak, tetapi apakah yang dijalani itu prosesnya itu etik atau tidak, bermoral atau tidak. Itu kan? Ada proses di situ, kita melihat ada etika atau tidak di situ. Gitu. Prosesnya itu penuh dengan moralitas atau tidak. Nah, Habibie dan Megawati itu mereka bisa berdiri walaupun memang betul nama bapaknya tidak akan pernah lepas dari dirinya karena dia tidak bisa memilih lahir dari siapa kan. Tetapi dia tidak menggunakan kekuasaan bapaknya untuk bisa berkuasa. Itu yang kemudian kita pandang bahwa sebetulnya politik dinasti itu kita tidak permasalahkan ketika memang itu dilalui dengan proses yang etik dan bermoral. Nah sayangnya itu tidak dilalui oleh Presiden Jokowi kepada anaknya. Gibran maju ketika bapaknya sedang menjadi presiden.
Dulu pernah ada scholar, nama akademisi yang mengajukan tuntutan sebetulnya ke mahkamah ya. Dia ingin mengubah bagaimana sebetulnya kalau ada keluarga yang sedang menjabat sebagai incumbent, bapak misalnya menjabat sebagai presiden, kemudian anaknya mau maju, itu dia harus diselang dulu oleh satu periode masa jabatan orang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya bapak lu jadi bupati, 5 tahun di pemilu berikutnya lo mau maju sebagai bupati, lo nggak bisa. Lo harus tunggu dulu satu periode orang lain untuk menjabat. Kalau dia sudah menjabat, orang lain sudah menjabat satu periode, lo boleh maju. Alasannya itu etiknya di situ. Tetapi memang mahkamah akhirnya membatalkan itu. Alasannya karena itu menghalangi hak demokrasi setiap orang. Ya memang betul, hak demokrasi harus diberikan kepada siapapun. Tetapi di situ ada persoalan etik yang juga tidak bisa kita jawab, kan begitu. Ada, kalau kata Panji Pragiwaksono kan, kalau ada seseorang yang dia nggak mau mengganti posisinya, tidak mau mensirkulasikan kekuasaan yang dia punya, berarti ada sesuatu dalam kekuasaan itu. Kalau kata Panji kan, kalau lu punya meja kantor, kemudian meja kantor lu punya laci, dia nggak akan pernah mau tuh. Kalau di laci lo ada sesuatu, dia nggak akan pernah mau membiarkan siapapun, orang yang tidak dia percaya, orang yang bukan orangnya dia, duduk di meja kantor itu kemudian dibuka lacinya. Ya, umpamaannya kayak gitu ya. Dia pasti akan, kalau ada sesuatu di lacinya, dia pasti bakal cari orang yang itu tuh fix orang dia, dan dia bisa menjaga sesuatu yang ada dalam laci itu. Karena kalau orang lain yang bukan orang dia duduk dalam laci itu, kemudian laci itu dia buka, Itu mengancam dia. sesuatu mengancam seorang sebelumnya yang menduduki laci itu, menduduki meja belajar itu atau meja kerja itu. Nah, kira-kira menurut kakak kejadian ini nih, kejadian di mana mereka yang punya kekuasaan itu, mereka yang duduk di meja itu, dan mereka mencoba mempertahankan sirkulasi kekuasaannya, kira-kira di Indonesia nih bakal berkelanjutan nggak? Yang berarti kan itu dampaknya secara negatif dong terhadap demokrasi di Indonesia. Iya, dampaknya negatif untuk demokrasi Indonesia. Dan menurut kakak ada kemungkinan kayak perubahan nggak di dalam jangka pendek ataupun menengah gitu, kalau kita mau itu ya, kalau kita menghadapi itu? Oke. Gue rasa term perubahan itu memang udah melekat pada salah satu kandidat ya. Jadi gue coba mungkin kita sebut dengan bebenah lah ya. Iya. Pembenahan demokrasi ke depan menjadi lebih baik gitu ya. Gue percaya kalau misalkan ke depan masyarakat Indonesia jauh lebih melek dalam hal politik. Tapi gue yakin kok, kemarin di 2024, kalau gue sendiri sebagai anak muda, gue ngerasa vibes-nya beda ya. Walaupun memang gue tidak terlibat dalam pemilu 2019, gue belum masuk lah dalam usia yang bisa nyoblos saat itu. Tetapi kalau dari gue lihat lingkungan sekitar rumah gue gitu, kemudian gue lihat teman-teman di sosial gue gitu, terlalu betul-betul memang nggak peduli. Tapi sekarang gue melihat teman-teman gue yang which is dia aktif di berbagai sektor ya. Ada yang lanjut kuliah, ada yang enggak gitu, ada yang langsung kerja, freelance dan semacamnya. Mereka tuh merasa bahwa vibes 2024 kemarin tuh memang seantusias itu untuk mereka terlibat, baik di salah satu kandidat pilpres maupun manapun. Nah, jadi gue percaya kalau misalkan antusiasme ini terus bisa dipertahankan bahkan meningkat di 2029, kemudian masyarakat yang semakin terpapar ataupun teredukasi terkait dengan demokrasi substansial itu seperti apa, proses demokrasi yang etik itu seperti apa, gue yakin 2029 atau bahkan di pemilu-pemilu berikutnya itu kita bisa lalui dengan baik. Dan itu juga bisa, itu nggak sih, itu ada hubungannya dengan pertanyaan yang awal tadi kita omongin tentang pandangan masyarakat terhadap aspek-aspek demokrasi. Kalau misalnya kalangan muda, menurut kakak nih ya, kalau misalnya kalangan muda di Indonesia tuh semakin melek politik gitu misalnya omongannya ya, kemungkinan nggak sih itu bisa merubah pola pikir atau pandangan masyarakat terhadap sebenarnya demokrasi itu nggak cuma sekedar kita bisa milih gitu? Iya, gue yakin itu bakal bisa merubah. Ada banyak kok kandidat yang mungkin ya konteksnya memang di kawasan itu atau daerah itu memang masyarakatnya yang udah teredukasi ya. Rata-rata memang sudah pendidikannya selesai di tingkat perguruan tinggi, S1, S2, bahkan S3. Itu kandidat-kandidat yang populis, kandidat-kandidat yang memang punya resources yang besar, mereka itu nggak masuk dalam kawasan itu. Katakanlah perumahan-perumahan elit tuh. Oh iya. Gue tinggal di salah satu perumahan elit di Depok. Gue tidak menemukan ada satu kandidat politik, baik legislatif maupun eksekutif, itu datang ke perumahan gue, karena mereka nggak bisa ngasih duit di situ gitu kan.
Dia nggak bisa ngasih duit di situ karena kita semua udah punya duit gitu. Itu dari sisi dari sisi pendanaannya. Tapi ada juga satu daerah yang dimana masyarakatnya sudah paham bahwa ketika lo dibayar 50.000 oleh seorang kandidat pemilu untuk 5 tahun, artinya lo dalam sehari lo cuma dibayar sekitar 27 perak gitu. Lo dibayar 27 perak sehari, lo dinilai, diangkakan oleh politisi itu sebagai 27 perak dalam sehari. Kemudian akhirnya apa? Mereka menolak segala hal tentang politik uang. Akhirnya apa? Kandidat di situ nggak menang. Kapoklah dia. Mungkin bisa jadi 2029 dia nggak akan pernah datang ke situ lagi dengan politik uang. Nah, itu menurut gue yang bisa jadi presiden baik ya, bahwa ketika masyarakat suatu daerah itu bisa lebih paham terkait dengan politik, itu akan membuat para politisi juga kapok gitu. Akhirnya mereka merubah strateginya dari strategi politik uang menuju strategi politik gagasan, gitu. Ya, jadi itu bisa kesadaran masyarakat itu bisa menjadi salah satu langkah awal untuk masyarakat Indonesia bisa menjalankan peran mereka sebagai rakyat dalam sistem demokrasi itu menjadi lebih baik ya. Betul, gue sepakat itu. Oke. Nah, wah sorry nih, labelnya jangan diliatin. Nggak kelihatan kan? Oke. Nah, terus kalau ngomongin demokrasi kan yang aku ngomongin juga tadi ada kayak hak-hak masyarakat adat, hak asasi manusia, dan mungkin salah satu topik yang masih ongoing sampai sekarang dari dulu sebenarnya ya di Indonesia itu kan di Papua ya. Apa yang terjadi di Papua, apa yang terbaru yang diangkat BEM itu yang antara kelompok KKB yang di Papua sama militer. Nah, coba secara general menurut Karyandi gimana? Karena menurut aku seperti yang kita omongin tadi ke depannya nih, kan tadi Karyandi udah ngomong kalau kita ngelihat yang terjadi di pemilu 2024 dan kemenangan yang atau pencalonan yang secara nggak etis, itu kan berarti ada dampak buruk terhadap demokrasi secara berkelanjutan. Nah, kira-kira kalau jalannya seperti itu, gimana nasib Papua di kedepannya dengan demokrasi Indonesia yang seperti ini? Suka nggak suka hari ini Prabowo Gibran memang menang sebagai pemerintahan ya, sebagai pemerintahan yang terpilih gitu. Dia sebagai presiden, wakil presiden terpilih. Gue juga tipikal orang yang mempercayai bahwa manusia itu juga nggak kaku gitu. Suatu saat mungkin dia bisa berubah, suatu saat mungkin dia bisa tersadarkan. Gue harapkan dan juga gue berdoa bahwa walaupun hari ini kita melihat Presiden Prabowo nanti juga Gibran memimpin jalannya pemerintahan, ya gue berharap ada proses yang berupaya diperbaiki dari sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi diperkuat, ada kesadaran yang timbul di Prabowo dan juga Gibran, karena kita nggak bisa melihat bahwa pemerintahan yang kemudian tidak kita sukai atau kandidat yang tidak kita sukai itu sebagai makhluk yang kaku, makhluk yang tidak akan bisa berubah. Manusia itu berbolak-balik hatinya. Juga kita tidak bisa melihat bahwa ketika kita tidak sepakat dengan pemerintah, kemudian kita mengambil posisi penuh sebagai oposisi, nggak bisa juga. Bayangin kekuasaan itu sebagai sebuah hal yang dia itu seksi. Kekuasaan tuh intinya gini, dengan tanda tangan lu bisa merubah banyak hal. Tanda tangan lu tuh bisa merubah banyak hal. Dengan lu jadi presiden, tanda tangan lu tuh bisa merubah sistem ketenagakerjaan Indonesia. Karena lu tanda tangan di situ. Artinya dari sebuah tanda tangan yang dia tidak punya nilai apapun, tidak punya tolak ukur apapun, dia bisa merubah suatu hal yang besar. Nah, cuman problemnya adalah siapa yang bertanda tangan di situ, kan itu. Nah, sekarang bayangkan orang-orang yang merasa dirinya baik, orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya ngerti demokrasi itu seperti apa. Mereka keluar dari sistem, mereka keluar dari pemerintahan, mengambil jalan sebagai oposisi, hingga akhirnya apa yang ada dalam pemerintahan? Isinya semua orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang nggak ngerti demokrasi, orang-orang yang nggak ngerti bagaimana jalannya pemerintahan yang ideal itu seperti apa. Akhirnya apa? Orang-orang yang hari ini memimpin, nanti kelak mungkin Prabowo Gibran memimpin, di sekitarnya hanya orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi. Mereka bisikin Prabowo, mereka bisikin Gibran, supaya mereka beri pengaruh negatif pada mereka berdua. Jadi peran untuk bisa bisa masuk dalam perbaikan demokrasi ke depan juga tidak sepenuhnya harus mengambil sisi sebagai oposisi ya.
tugas oposisi sudah ada dalam partai politik begitu, dan juga masyarakat sipil. Tetapi juga harus ada orang-orang yang memang ditempatkan, mereka itu punya kapasitas, mereka punya kapabilitas, mereka punya integritas untuk masuk dalam pemerintahan, masuk dalam lingkaran A1-nya presiden dan wakil presiden terpilih kita, kemudian dia beri pengaruh agar presiden dan wakil presiden yang terpilih ini, walaupun secara proses kemarin melanggar etik dan norma, tetapi ke depan dia mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu pertama. Kemudian kedua, terkait dengan masalah Papua, gue sampai hari ini belum mendapatkan bagaimana blueprint terkait dengan penanganan Papua di masa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ya. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa gerakan di Papua itu kan adalah gerakan politik identitas sebetulnya. Mereka memperjuangkan identitas mereka sebagai orang Papua begitu. Kalau kata scholar tentang politik identitas, itu pada dasarnya politik identitas itu hanya berdasarkan atau berakarkan dua hal. Dia bilang bahwa politik identitas itu berakar pada ketidakdiakuinya identitas itu, kemudian yang kedua ditambah atau diperkuat dengan kesenjangan ekonomi. Dua hal itu aja. Itu yang kemudian akhirnya kenapa sebuah kelompok yang punya identitas dia menuntut untuk diakui karena ada kesenjangan ekonomi di situ. Ketika dia tidak diakui, dia tidak kebagian apapun gitu dari distribusi sumber daya yang ada di pemerintahan begitu kan. Nah, makanya dia butuh diakui sehingga recognition and then redistribution of economics, redistribution of resources gitu kan. Ada proses redistribusi ke sana gitu. Nah, sebetulnya berkaca dari situ, kita kan nggak ingin Papua ini lepas dari Indonesia, karena itu akan jadi presiden juga untuk daerah-daerah lain gitu. Indonesia ini kan negara besar dan multi etnis gitu, multikultural. Satu daerah lepas dari Indonesia itu akan bisa menimbulkan potensi-potensi daerah-daerah lain juga kita lepas dari Indonesia. Akhirnya Indonesia apa? Bubar gitu kan. Indonesia nggak mau seperti itu. Oke, kalau Indonesia nggak mau seperti itu, maka kita harus perhatikan kesejahteraan seluruh masyarakatnya, termasuk di Papua. Gitu. Ini sebetulnya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua nggak bisa dengan politik doang ya, tapi dia harus multidisiplin ilmu. Gue pribadi gue melihat bahwa banyak fenomena di media sosial tuh, di TikTok gue melihat warga-warga Papua itu menukarkan hasil sumber daya alamnya dengan Indomie. Gue pernah tuh lihat konten-konten ya yang kayak orang Papua tuh hasil bumi dia tukarkan dengan Indomie, dia tukarkan dengan beras gitu. Itu bagi gue oke. Tapi kan dua hal itu nggak diproduksi di Papua. Iya. Dua hal itu nggak diproduksi di Papua gitu. Bukan bikinan asli daerah Papua. Bukan asli Papua. Akhirnya apa? Ada proses di situ pengiriman logistik kan, mahal. Akhirnya sumber daya alam yang ada di Papua juga tidak dimanfaatkan. Gue berpikir ada Prabowo ini kan juga Menhan hari ini ya. Dia berbicara soal ketahanan pangan. Bicara soal ketahanan pangan juga kan perlu adanya diversifikasi pangan. Jadi nggak bisa semua daerah itu disamaratakan bahwa makanan pokok masyarakatnya adalah beras. Nggak bisa disamaratakan bahwa cemilan yang khasnya adalah mie. Indomie. Gitu kan? Ini gitu. Nggak bisa disamaratakan. Orang Papua kalau di sana banyaknya sagu, ya sagu lah. Bagaimana diproses sagu itu jadi mie? Itu lebih baik. Bagaimana sagu itu diproses jadi nasi? Sagu itu diproses jadi apapun itu, jadi bahan dasar makanan pokok mereka, sehingga makanan mereka murah, mereka akan lebih mudah akses itu. Someday ada daerah lain yang dengan karakteristik yang sama dengan Papua, mereka bisa jalin kolaborasi, kerjasama ekonomi di situ. Ada proses ekspor sagu misalnya. Itu yang kemudian akhirnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Jadi pendekatannya tidak Jawa sentris. Itu yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia ke depan terkait dengan masalah di Papua ya. Mereka harus perbaiki dulu pertama masalah pendekatan kesejahteraan mereka. Otsus oke. Otsus memang udah ada. Tapi kan hari ini problematikanya adalah Otsus juga ternyata dikorupsi, kan begitu. Jadi bancakan elit-elit Papua itu sendiri. Jadi proses monitoring evaluasi di sana juga harus clear gitu. Memang sempat ada lu tau nggak sih kayak info kan bahwa Wapres itu berkantornya di Papua. Menurut gua sempat Wapres itu Ma'ruf Amin itu punya kantor di Papua. Jadi dia berkantor beberapa hari di Papua gitu. Dan menurut gua itu salah satu langkah yang secara simbolik itu bagus.
Itu sembalik bagus dan itu harus ditingkatkan. Bahkan kalau bisa banyak kantor di sana yang memang selaras dengan hal-hal yang berkaitan dengan Papua. Gitu. Karena ada sebuah buku namanya judulnya itu Collapse. Dia intinya dia menceritakan tentang kenapa manusia itu mengambil keputusan yang akhirnya menjatuhkan diri dia sendiri. Salah satunya adalah karena manajer yang jauh. Jadi manajer yang jauh itu maksudnya adalah nggak ada yang memonitoring dan mengevaluasi di sana begitu. Oke, udah ada pemerintah daerah di sana. Tetapi kan ternyata faktanya dana otsus juga dijadikan bancakan oleh pemerintah daerah di sana. Jadi harus ada kantor-kantor yang memang khusus mengevaluasi di sana, melakukan monitoring dan memastikan bahwa proses redistribusi ekonomi di sana itu berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya nanti pengakuan itu, political of recognition itu bisa diminimalisir. Akhirnya gerakan Papua bisa lebih redam karena ekonomi masyarakatnya meningkat, sejahtera gitu. Ketika ekonominya sejahtera, ya orang nggak perlu berpikir lagi gue harus berpisah dari Indonesia. Toh gue dapat ini semua bisa kok ketika gue masih menjadi bagian dari Indonesia gitu. Jadi justru kalau menurut pandangan Karyandi itu salah satu problem terbesar Papua dan dalam menyelesaikan masalah Papua ini nggak selalu melulu politik ya dan juga power ya, tapi justru pendekatan yang lebih ke kesejahteraan dan juga redistribusi ekonomi. Betul. Dan juga tadi pengawasan yang lebih dekat dengan pemerintah pusat gitu agar untuk memastikan bahwa kalau misalnya pemerintah nanti udah melakukan upaya-upaya udah redistribusi ekonomi itu semua dijalankan dengan benar gitu ya. Nah tapi tadi menarik waktu Karyandi bilang bahwa jangan melihat seseorang itu sebagai kaku gitu, jangan walaupun kita nggak suka sama suatu pemerintahan jangan menganggap orang itu kaku. Nah tapi aku jadi kepikiran sama kasus Papua ini. Aku setuju gitu ya bahwa itu it's not all about politics, and pastilah masyarakat itu tadi selain pengakuan mereka juga ingin ada kesejahteraan sosial. Tapi kita kan nggak bisa jauh-jauh dari peran militer ya kalau misalnya apa yang terjadi di Papua itu. Dan kita juga ngelihat bahwa background pemerintah yang akan naik ini Prabowo terutama itu ada background militer. Nah kalau menurut Karyandi sendiri, menurut kakak peran militer dan juga background Prabowo itu kira-kira akan mempengaruhi nggak jalan penyelesaian di Papua ini? Jujur ini sensitif banget ya untuk bahas masalah peran militer di Papua. Okay. Cuman pada prinsipnya gini, militer itu kan mereka tuh ditugaskan untuk menjaga kedaulatan negara kita ya dari praktik-praktik serangan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan negara kita, baik secara fisik maupun via cyber. Karena hari ini juga kan militer ada mulai ada diskursus mengenai kehadiran angkatan keempat berarti ya, darat, laut, udara dan cyber, angkatan cyber gitu. Jadi tugas TNI itu, kemudian tugas Papua juga kan tugas polisi kan untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat di sana gitu. Jadi menurut gua memang situasi yang kompleks untuk kita menyatakan siapa yang salah, siapa yang benar ketika fenomena kemarin militer di Papua. Kemudian dengan situasi OKB yang ada di Papua sana itu jujur kompleks dan kita nggak bisa dengan serta-merta kemudian menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Perlu ada observasi yang lebih lanjut ke sana karena kita juga harus pahami bahwa militer juga manusia, polisi juga manusia, orang-orang Papua juga di sana manusia. Pendekatan yang dilakukan kepada manusia itu sangat kompleks, melibatkan perasaan, melibatkan martabat, dignity, melibatkan akal sehat mereka, akal pikiran mereka. Kita juga melibatkan bahkan identitas mereka, gitu. Jadi memang jujur itu gua nggak bisa berpandangan lebih jauh terkait dengan bagaimana militer di sana. Satu sisi gue memang tidak mengambil studi terkait dengan politik militer. Satu sisi juga memang bagi gue lihat gitu, yang gue lihat aja itu memang kompleks dan multidisiplin gitu sih. Oke. Setuju sih aku ya. Nah, yang namanya manusia kan hubungan antar manusia itu kompleks ya dan nggak bisa langsung mengeneralisasi. Kalau gitu kalau aku boleh simpulin ya dari pembahasan kita juga tuh
berarti sebenarnya salah satu cara ya di Indonesia, salah satu harapan kita buat demokrasi itu untuk kedepannya kita bisa untuk menjadi lebih baik itu munculnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan juga mungkin ada harapan dengan lebih banyaknya masyarakat yang teredukasi. Mungkin kesadaran itu juga semoga kedepannya kesadaran itu juga yang akan bisa membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan demokrasi dan hak asasi manusia juga yang masih ada di Indonesia ya kayak. Oke Kak Aryandi. Udah ya? Oke. Oke Kak Aryandi, makasih banyak ya buat inputnya hari ini, buat opininya hari ini. I learn a lot sebenarnya, banyak banget perspektif-perspektif yang sebelumnya nggak aku pikirin sampai sana. Makasih banyak. Iya, jadi makasih banget udah mau jadi tamu pertama buat Politik Podcast episode pertama kita. Oke. Bye guys.